Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Di pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa bersama-sama di dalam renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sedang menonton renungan ini dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu atas kesehatan dan pertolongan Tuhan yang terus kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh ada, kami boleh hidup itu karena Engkau ada dan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, jadikan hati dan pikiran kami serta pendengaran kami, agar kami memahami mengerti apa yang sedang kami dengar, apa yang sedang kami tonton, dan apa yang sedang kami baca pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 20 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Amin firman Tuhan. Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman, dan berbahagialah kita yang akan melakukan firman ini dan merenungkannya. Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kepada kita hari ini untuk kita renungkan bersama-sama adalah jangan menyimpang. Saudara-saudara, kalimat jangan menyimpang merupakan sesuatu yang penting bagi setiap kita, orang yang percaya. Kenapa? Kalau kita sedang menyimpang kepada salah satu perintah, maka sudah pasti hal negatif akan kita terima atau akan menimpa kita. Kalau sesuatu sudah dikatakan, sudah dinasehati, lalu kita menyimpang, kita melanggar, kita mengabaikan, maka tentunya yang negatif itu akan menimpa dengan kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca barusan adalah perkataan Tuhan kepada Musa dan Harun, di mana pada saat itu mereka sedang di padang gurun. Situasi yang dialami oleh Israel pada saat itu adalah mereka berada di padang gurun yang akan menuju ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Di tengah perjalanan mereka mendapati banyak persoalan, di mana kita melihat Miriam baru saja meninggal. Artinya bahwa Harun, Musa sedang dalam duka cita, sedang di dalam kegalauan karena saudara mereka baru saja meninggalkan mereka di tengah-tengah perantauan itu, saudara-saudara. Ditambah lagi situasi yang saat itu adalah ternyata orang Israel sedang meminta air. Namanya di padang gurun tentunya kesulitan untuk mendapatkan air. Dan karena kehausan tersebut sehingga banyak orang marah-marah. Bahkan Alkitab mencatat bahwa sampai berantem mulut, dan mereka meminta kepada Musa agar Musa memberikan air, meminta kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa, saudara-saudara? Harusnya Israel juga mengerti, memahami apa yang dialami oleh Musa dan Harun karena baru saja saudara mereka meninggal. Tetapi walaupun begitu, karena sebagai pemimpin yang membawa umat Israel ke tanah perjanjian, dia harus bertanggung jawab. Dan Musa menghadap Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Musa? Ia menghadap Tuhan dan mengutarakan apa yang sedang dialami, apa yang sedang diinginkan oleh umat Israel, yaitu tentang air. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menjawab pertanyaan, ya. Tuhan menjawab pertanyaan daripada si Musa, saudara-saudara. Kita boleh nanti membaca di ayat ke-8, Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-8 Tuhan berkata, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya."
Saudara-saudara, ini perkataan Tuhan jelas tidak ada yang sangat sulit di dalam perintah ini. Tuhan hanya menyuruh Musa mengumpulkan umat Israel, lalu berbicara kepada batu itu agar ia mengeluarkan air. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan dengan cara ia pergi dan akan melakukan perintah Tuhan tersebut. Bagus sekali. Tetapi ada hal yang menyimpang, saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Musa? Mungkin karena terbawa emosi atau kekesalan kepada bangsa Israel, apa yang dilakukan oleh Musa? Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa ternyata Musa telah menyimpang dari perintah Tuhan. Ia tidak menjalankan dengan tepatnya apa yang diperintahkan Tuhan sebagaimana di ayat yang ke-8. Apa yang dilakukan oleh Musa? Yang pertama adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Musa di dalam teks firman Tuhan kepada kita hari ini. Pertama, Musa murka atau marah-marah berkata kasar kepada umat Israel dengan mengatakan, "Hai orang-orang durhaka." Lebih spesifik dia menggunakan kata pemberontak. Hai orang-orang yang memberontak. Padahal Tuhan tidak marah ketika Musa menghadap Tuhan karena Israel meminta air. Tuhan tidak marah. Tetapi yang salahnya adalah Musa kok begitu marah? Yang salah karena Tuhan tidak marah ketika ia menjawab pertanyaan Musa. Yang kedua adalah Musa menggunakan kata kami. Kalimat itu bisa kita lihat nanti di ayat yang sebelumnya. Dikatakan kami yang akan mengeluarkan air. Harusnya Musa tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Dia harus menyebut nama Tuhan, bahwa Tuhan yang akan mengeluarkan air melalui batu tersebut. Tetapi yang terjadi adalah Musa menggunakan namanya sendiri bersama dengan abangnya. Ketiga adalah mereka tidak percayakan kuasa Tuhan. Sehingga dengan apa? Ia memukul 2 kali batu itu melalui dengan tongkatnya, sehingga betul air itu tetap keluar. Tetapi yang salahnya adalah Tuhan tidak menyuruh dia pukul batu itu dengan tongkatmu. Mereka tidak taat, mereka tidak percayakan kuasa Tuhan. Keempat adalah apa yang salah dalam penyimpangan, apa yang menyimpang kepada Musa, yaitu dia, karena dialah maka kekudusan Allah tidak dihormati. Dia adalah pemimpin bangsa Israel, dia adalah utusan Allah, nabi Allah. Masakan dia melakukan hal yang tidak senonoh. Akhirnya Tuhan berkata, engkau tidak menghormati kekudusanku di depan umat Israel. Saudara-saudara yang terkasih, Musa adalah gambaran kasih Allah, cerminan Allah bagi umat Israel. Kalau seandainya Musa melakukan kesalahan, maka itu akan merusak citra Allah dalam diri Musa. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi penyimpangan kepada Musa ketika situasi berada di Meribah. Saudara-saudara yang terkasih, akibat penyimpangan inilah yang terjadi kepada Musa dan Harun. Akhirnya Tuhan memberikan sebuah keputusan, ayat yang ke-12 ya, bahwa keputusan Tuhan karena tidak taat, tidak percaya, Musa dan Harun tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan umat Israel, maka Musa dan Harun tidak akan bisa sampai kepada tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih, betapa sedihnya mungkin waktu itu Musa. Dia sudah capek-capek membawa umat Israel di dalam banyak hal kesulitan yang ada. Dia ingin sampai di tanah perjanjian itu, tetapi karena penyimpangan, karena ketidaktaatan, karena ketidakpercayaan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di situasi yang tadi, sehingga Tuhan memberikan keputusan bahwa mereka tidak akan sampai ke tanah perjanjian tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyimpang dari apa yang telah ditetapkan Tuhan, maka sudah pasti ada ganjarannya. Dan itulah ganjaran yang diterima oleh Musa dan Harun. Pada waktunya juga mereka tidak sampai ke sana. Pasal berikutnya juga akhirnya Harun meninggalkan Musa dan seluruh bangsa Israel, mati. Dan setelah itu Musa, akhirnya apa yang dikatakan Tuhan betul-betul terjadi. Saudara-saudara, itulah yang dialami oleh Musa dan Harun. Akibat penyimpangan mereka itu, tanah perjanjian itu tidak mereka tempati, tidak mereka injak. Saudara-saudara yang terkasih, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui renungan di pagi hari ini, mari kita bersama-sama kita tunjukkan bahwa diri kita tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita.
Saudara-saudara, ketika kita berdoa, ketika kita mendengarkan renungan ini, ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, tentunya hal yang benar, hal yang baik. Nah, berkata jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, seperti tema kita hari ini, jangan menyimpang. Maka hari ini kita harus belajar untuk tidak menyimpang. Karena kalau kita menyimpang dari jalan kebenaran, maka yang negatif itu menimpa kita. Akibatnya hal buruk terjadi bagi kehidupan kita. Dan itu yang dialami oleh Musa, saudara-saudara yang terkasih. Mari tunjukkanlah diri kita bahwa kita mampu setia, mampu taat terhadap apa yang ditetapkan Tuhan kepada kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang anak muda, remaja, ketika kita menonton renungan ini, mari saya mau kasih tahu supaya kita bahwa apapun yang disampaikan orang tua, nasihat apapun, pesan-pesan apapun yang disampaikan orang tua, jangan pernah menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus saja perjalanan kita. Baik kita orang tua yang sedang yang bekerja di dalam satu perusahaan atau lembaga, mari jangan menyimpang terhadap aturan yang ditetapkan di dalam lembaga tersebut. Karena sebab ketika kita ketahuan dari penyimpangan kita, itu tentu hal negatif akan menimpa kita, saudara-saudara. Janganlah seperti Musa dan Harun yang pada akhirnya tidak menerima, tidak melihat tanah perjanjian itu. Padahal ya hanya melihat, saudara-saudara. Ia hanya melihat tapi tidak akan sampai ke sana. Saudara-saudara yang terkasih, sedih sebenarnya jika kita tidak mendapatkan tanah perjanjian dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa melihat tapi kita tidak menikmatinya. Itulah yang dialami oleh Musa dan Harun. Saudara-saudara, maukah seperti itu? Maukah Anda menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan? Tentu tidak. Kita tidak akan mau sebagai murid-murid Kristus. Mari kita tetap setia dan taat pada apa yang telah ditetapkan Tuhan. Mari belajar hari ini. Mari melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Mari jadikanlah dirimu pribadi yang betul-betul berjalan kepada kebenaran, lurus tanpa menyimpang atau ke kanan atau ke kiri. Karena ini adalah kesempatan kita untuk kita menunjukkan bahwa diri kita adalah orang yang akan menerima, tidak hanya melihat tapi menerima perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan di pagi hari ini akan menjadi pribadi-pribadi yang akan mampu taat dan setia terhadap apa yang benar dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita di dalam renungan kita di pagi hari. Tuhan Yesus memberkati, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang besar yang boleh kami rasakan, atas firman Tuhan juga yang boleh kami dengarkan di pagi hari melalui channel ini, melalui renungan pagi ini Tuhan. Berkati firman-Mu, materaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak boleh menyimpang apa yang Tuhan telah tetapkan bagi kami. Kami belajar dari pribadi Musa dan Harun Tuhan, yang akhirnya karena ketidaktaatan, ketidakpercayaan mereka, akhirnya sesuatu yang negatif terjadi bagi mereka. Bapa, berikan kemampuan bagi kami untuk kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk kami mampu melakukan hal yang benar untuk kemuliaan Bapa. Berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, dimanapun tugas kami, mampukan kami untuk taat, setia, dan berhasil dalam melakukan apapun hari ini. Berkati saudara-saudara, teman-teman yang menonton renungan ini, yang mendengarkan renungan pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, Tuhan urapi berkati mereka. Berkati pribadi, berkati keluarga, usaha, pekerjaan mereka. Kasih Tuhan kiranya terpancar terus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa bekerja bagi kami. Ini doa kami, ucapan syukur kami hari ini. Kiranya renungan pagi yang setiap hari diperdengarkan kepada kami semakin dipakai Tuhan luar biasa, bahkan hamba-Mu dipakai Tuhan luar biasa untuk hamba boleh memberitakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah menonton renungan pagi di pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati Tuhan dalam segala aktivitas hari ini. Sampai jumpa besok pagi. Selamat beraktivitas.
Selamat bertugas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya